Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sateng Rizal Baik dari kelas 11 IPA 7, absen 32, akan menjelaskan tentang materi jual beli dalam Islam, bab muamalah, mata pelajaran pendidikan agama Islam, semester genap. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada guru saya, Bapak Nur Fajri Al-Najati, karena telah memberikan saya materi yang memudahkan saya untuk menyelesaikan presentasi yang saya buat saat ini. Langsung saja ke materinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli dalam Islam. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal al-bai sendiri dalam bahasa Arab biasa digunakan juga untuk pengertian lawannya, yakni kata asyiro, yang artinya beli. Nah, kata al-bai ini sebenarnya bisa diartikan dengan dua kondisi, yaitu beli dan jual. Keduanya dapat diartikan dengan kata al-bai ini. Selanjutnya, menurut bahasa, jual beli berarti pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut fikih artinya menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah adanya sah jual beli, barang akan menjadi milik pembeli dan nilai tukar barang tadi bisa ditukar dengan barang lainnya ataupun uang yang nantinya akan menjadi milik si penjual. Selanjutnya, dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli dalam Islam dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, di mana jual beli hukumnya mubah atau boleh. Di sini saya akan membacakan arti dari Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah dia dapatkan dahulu menjadi miliknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli hukumnya halal dan dibolehkan oleh Allah, karena jual beli bukan bagian dari riba seperti apa yang dikatakan di ayat tersebut. Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi keduanya adalah hal yang benar-benar berbeda. Asalkan jual beli dilakukan dengan rukun dan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, jual beli pun harus didasarkan atas dasar suka sama suka seperti yang dicurahkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan dengan atas suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang juga berbunyi bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridhoi. Selanjutnya, rukun jual beli.
Jual beli tentunya memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi agar jual beli menjadi sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rukun dan syarat ini sesuai dengan syariat Islam agar jual beli dapat menguntungkan kedua belah pihak dan menjadi kegiatan yang berkah. Pertama, rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual sebagai penyedia barang yang akan didistribusikan kepada pembeli, dan pembeli sebagai penerima barang dari penjual. Lalu selanjutnya, adanya sigot atau ijab kabul. Ijab kabul ini sendiri adalah hal yang paling penting dalam jual beli karena ijab kabul ini yang menentukan sah tidaknya suatu jual beli. Selanjutnya, barang yang diperjualbelikan jelas adanya, berwujud, dan dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang terakhir, adanya nilai tukar barang, entah itu berupa uang maupun barang lainnya yang senilai dengan barang yang akan dibeli. Selanjutnya, jenis-jenis jual beli. Jual beli dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sahih dan jual beli yang batal atau haram. Jual beli yang sahih tentunya memiliki beberapa syarat tertentu agar bisa dipandang sah di hadapan syariat Islam. Di antaranya telah memenuhi rukun jual beli beserta syarat-syaratnya. Lalu, barang yang dijual halal, suci, dan memiliki manfaat bagi pembeli dan penjualnya, yang juga mencakup atas dasar saling menguntungkan. Lalu, yang terakhir, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan. Lalu, untuk jual beli yang batal atau haram, tentunya memiliki beberapa faktor yang menyebabkan batalnya jual beli tersebut. Di antaranya, pertama, jual beli sesuatu yang tidak ada. Contohnya seperti jual beli buah ataupun sayur yang bahkan belum muncul dari pucuknya, tidak bisa dilihat karena wujudnya tidak ada. Lalu, jual beli dengan unsur penipuan. Jual beli dengan unsur penipuan tentu saja sangat merugikan dan merupakan dosa besar bagi penjual, karena selain merugikan, penjual juga memakan uang haram yang didapat dari hasil menjual barang dengan unsur penipuan itu sendiri. Dan yang terakhir, jual beli barang haram dan najis. Jual beli barang haram dan najis bisa diartikan sebagai jual beli barang-barang sebagai berikut, yaitu seperti babi, kotoran, darah, khamr, narkoba beserta obat-obatan terlarang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.